Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Widati sedang mengajari Dina memasang kancing bajunya sendiri ketika Tiwi mengatakan ada tamu yang ingin bertemu. Dan Widati tak mungkin melupakan wanita setengah baya yang duduk dengan anggun di kamar tamunya itu. Tetapi dia hampir tak mempercayai matanya sendiri bahwa wanita yang sekarang tersenyum padanya itu memang Nyonya Yuhnidar, Ibu Sahbudin. Beberapa saat, dia berdiri saja tertegun. Dan baru sadar ketika Nyonya Yuhnidar menyapanya. Tergopoh-gopoh Widati menyambut tamunya. Malu menyadari sikapnya yang kurang sopan. "Apa kabar, Widati?" Nyonya Yuhnidar mengulurkan tangannya. "Atas doa restu Ibu, saya selalu dalam lindungan Tuhan. Saya sungguh tidak menyangka Ibu akan mampir ke rumah saya yang buruk ini." Widati membungkukkan tubuhnya, mencium tangan Nyonya Yuhnidar dengan penuh takzim. Apapun penilaian Ibu Sahbudin padanya, Widati selalu menempatkan wanita itu dengan penuh hormat di dalam hatinya. "Saya harap Ibu sekeluarga dalam keadaan baik," kata Widati sambil mempersilahkan Nyonya Yuhnidar menempati kursi yang paling nyaman. "Ya, begitulah. Kebetulan aku sedang menengok seorang saudara di Jakarta, lalu mampir kemari. Kudengar kau sekarang menampung anak-anak terlantar. Sungguh suatu usaha yang mulia." Widati merasa tidak enak. Nyonya Yuhnidar langsung menyebut-nyebut panti asuhannya. Dari mana Nyonya Yuhnidar tahu dia mempunyai rumah yatim? Apakah Sahbudin yang menceritakannya? Dan soal uang itu, Widati berusaha menenangkan hatinya yang tiba-tiba menjadi gelisah. Dengan rendah hati, dia tersenyum. "Bukan sesuatu yang berarti, Ibu. Saya hanya berusaha memberikan sebanyak mungkin apa yang bisa saya perbuat bagi orang lain. Niat saya hanya satu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini diridhoi oleh Tuhan." Nyonya Yuhnidar mengangguk. "Begitupun, tidak semua orang bisa berbuat seperti kau," katanya. "Di mana anak-anak itu tinggal?" "Di rumah ini juga. Seandainya Ibu berkenan melihat-lihat, saya akan mengantarkan dengan senang hati. Tetapi begitulah, masih jauh dari layak." Mereka berjalan-jalan ke belakang, melihat anak-anak yang sedang bermain, belajar, ataupun mengerjakan tugas-tugasnya. Beberapa masuk sekolah sore. Widati melatih anak-anak itu mengurus keperluannya sendiri, serta menjaga lingkungan di mana mereka berada. Sebuah jadwal disusun untuk mengatur siapa yang hari ini bertugas menyapu, mengepel lantai, mengurus dapur, dan lain-lain pekerjaan rumah tangga. Baju-baju mereka cuci dan setrika sendiri, kecuali anak-anak yang masih terlalu kecil dicucikan oleh pembantu. Widati menyayangi dan mencukupi hidup mereka, tapi tidak membiarkan anak-anaknya menjadi manja
dan lupa pada lingkungan dari mana mereka berasal. Senang sekali ibu melihat seperti ini. Kalau saja semua orang memiliki jiwa seperti Ko, takkan ada lagi orang yang sengsara. Ibu terlalu memuji. Widati menjawab dengan rendah hati. Memang begitulah. Hanya untuk sebuah tujuan yang baik. Jangan sampai kita mengganggu kebaikan lain yang sudah ada. Maksud ibu? Widati memandang Nyonya Yuhnidar dengan kegelisahan yang makin sukar dikendalikan. Nyonya Yuhnidar menggeleng perlahan. Tidak apa-apa. Aku lupa menanyakan. Kau sudah menikah tentunya? Widati menggeleng. Matanya yang bening menjadi senyap. Bukan karena menyedihkan pertanyaan terakhir Nyonya Yuhnidar, tapi karena dia mulai mengerti kemana arah pembicaraan yang dituju Ibu Sahbudin. Hati Widati menggeliat, sakit oleh rasa tersinggung dan malu yang menekan begitu dalam. Sakit karena apa yang sejak semula ditakutkannya benar-benar terjadi. Dan bahwa yang mendatanginya adalah Ibu Sahbudin, itu lebih-lebih lagi menambah pedih hatinya. Mau rasanya dia menangis dan berteriak bahwa dia tak pernah mengharapkan apa-apa dari Sahbudin. Jangan lagi berniat mengacaukan rumah tangganya. Mau rasanya dia mengguncang Nyonya Yuhnidar agar ibu itu tahu anak lelakinya lah yang berkeras ingin memberinya sesuatu. Widati menelan ludah dengan susah payah. Widati mengerti sekarang. Kedatangan Ibu Sahbudin tidak lain hanyalah untuk memperingatkan dia agar jangan mengganggu rumah tangga anak lelakinya. Kata-kata Nyonya Yuhnidar begitu halus dan manis, tapi alangkah pahit di telinga Widati. Saya belum menikah, Ibu, dan hanya Tuhan yang tahu bahwa saya tak pernah sedikit pun berniat mengacaukan kebaikan yang sudah ada, seperti Ibu katakan. Widati hampir-hampir berbisik. Dengan sukar ditahannya air matanya yang sudah menggantung di balik kelopak. Saya dan Mas Bud memang pernah saling mencinta dulu. Tapi saya tahu semua itu sudah berakhir sejak Mas Bud menikah. Setidak-tidaknya kemungkinan dan harapan untuk kita bersatu, saling memberi dan menerima, sudah saya hapus jauh-jauh dari hati saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Selebihnya, apa yang ada di dalam hati saya tak bisa saya pangkas sebagaimana saya membatasi gerak langkah saya. Sebab hati saya bergerak jauh melampaui batasan wadak yang kita miliki. Widati tersendat. Saya sedih dan hancur ketika Mas Budi memutuskan untuk menikah dengan Mutia. Saya begitu kecewa sehingga hampir-hampir mendendam kepada orang-orang yang menyebabkan kami berpisah. Tetapi kemudian saya sadar bahwa semua itu memang sudah menjadi garis Tuhan. Bukan salah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sebab semua orang pasti menginginkannya. Hati saya lalu jadi damai. Saya melepaskan harapan dan pikiran dari masa lalu. Saya tak lagi menginginkan apa-apa selain berbuat baik pada orang lain. Nyonya Yuhnidar terpukau
mendengar kalimat-kalimat Widati yang diucapkan dengan perlahan, dengan suara sedih yang bersandar pada kepasrahan hati. Sekarang saya sudah tua. Saya tak punya suami, tak punya anak. Sedang saya tetap seorang wanita seperti ibu juga, yang mempunyai naluri untuk dicintai dan mencintai. Saya seperti wanita lain juga ingin melahirkan anak dari rahim sendiri. Anak yang lahir dari cinta seorang pria. Tapi saya tak bisa. Dan saya mengambil anak-anak dari rahim wanita lain. Dari cinta seorang pria pada wanita yang bukan diri saya. Saya mencintai mereka sama besar, seperti cinta seorang ibu pada anak kandungnya. Hanya untuk merekalah hidup saya sekarang, Ibu. Saya sudah melepaskan diri dari pamrih dunia. Nyonya Yunidar menatap Widati dengan perasaan aneh. Perlahan tapi pasti, hati keras yang dibawanya dari Jogja melunak, untuk akhirnya lumer dan dibasahi rasa sejuk. Sejak semula, sudah saya katakan pada Mas Bud, dia dan segala yang dimilikinya bukan lagi hak saya. Saya bukan apa-apa. Hanya masa lalu yang kabur dan tak berarti. Tapi Mas Bud ingin memberi sesuatu pada anak-anak saya. Dan saya tak mampu menolak. Saya menyesal sekali kalau ini membawa akibat buruk bagi rumah tangganya. Ibu tak bermaksud mengatakan demikian, Widati. Apa yang ibu katakan semuanya benar. Saya yang khilaf. Malam setelah kedatangan Ibu Sahbudin, lama Widati duduk terpekur di kamarnya. Tak dipedulikannya berapa lama sudah waktu berjalan. Dia duduk diam, mengkaji segenap perasaan hatinya. Dan ketika kesenyapan tengah malam sudah menggelincir ke arah pagi, Widati berdiri. Dibukanya lemari pakaiannya, dan dengan sebuah anak kunci yang selalu ada di dalam tasnya, Widati membuka laci paling atas. Dikeluarkannya bungkusan kertas coklat yang diberikan Sahbudin sebulan berselang. Bungkusan itu masih utuh. Belum berkurang isinya barang 1 lembar pun. 2 minggu yang lalu, dia sudah menghubungi tukang yang akan dipasrahinya membangun rumah baru itu. Sudah membicarakan bentuk bangunan dan rencana penggunaan kamar-kamarnya dengan Tiwi. Sudah bersiap-siap mengambil depositonya di bank. Sekarang semua tak ada lagi. Widati meletakkan bungkusan itu di telapak tangannya, menatapnya dengan hati luluh. Untuk kedua kalinya dia harus melepaskan Sahbudin, cinta yang tak pernah terhapus dari jiwanya. Uang itu adalah perwujudan dari kehadiran Sahbudin. Bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang mempunyai nilai materi. Widati ingin menjadikan rumah yatim yang akan dibangun itu sebagai monumen bagi cinta mereka. Ingin menghadirkan jiwa Sahbudin ke dalam setiap orang yang berlindung di bawahnya. Tapi rupanya, untuk hanya memiliki sebuah monumen pun dia tak berhak. Seperti 10 tahun lalu, kembali Widati mengumpulkan kepingan-kepingan hatinya. Dipungutnya sampai serpih-serpih yang paling lembut. Dia tahu, dia kembali tak akan memiliki apa-apa. Dan dia tahu, kali ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk merekatkan kembali kepingan-kepingan itu.
Widati menghitung-hitung hari. Kapan dia bisa pergi ke Jogja untuk mengantarkan kembali uang itu kepada Ibu Sahbudin? Ya, Ibu Sahbudin. Sebab dia tak akan sanggup menyerahkannya dengan memandang wajah Sahbudin sendiri. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.